Mencium apa ini? Mencium apa? Mencium mulut ketika menyapa atau berpisah. Ambil data dari Kejadian 29:13. Dar, selamat datang di kebenaran, moralitas lu hancur pakai data lu sendiri. Demikianlah Kores yang kalian nanti-nanti membantai penghujat tanpa ampun, teman-teman. Menceraikan Hafsah, diceraikan. Coba bayangkan, teman-teman. Aduh, malang banget ya. Ini belum Aisyah ini, teman-teman. Iya. Fitnahan demi fitnahan terus dilontarkan terhadap Islam. Namun tenang, benteng kita adalah Aki Kores yang mampu mengkonter balik dengan segala narasi yang jaminan pedis, jaminan tak sanggup ditampung oleh hotel. Laki-laki bagi Yakub najis, agama lu serius dari budak, bre. Dari budak agama lu, gua bongkar sekarang ya. Kristen harus tahu ya, Israel itu dari budak. Ziparin data yang baru. Ini penis Tuhan nih, masuk ke vagina Maria, lalu kemudian menghamilinya dengan benihnya. Banyak data-data menarik yang akan kalian lihat bagaimana kemudian betapa pedasnya mereka menghujat Islam. Tapi Kores jauh lebih pedas yang membuat mereka tidak sanggup menampung. Oke teman-teman, jangan lupa nonton sampai habis karena di akhir dengan keilmuan Islam kita akan mengajarkan bagaimana setiap fitnahan tersebut itu terjadi karena mereka minim literasi dan tidak mau belajar. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Selamat menyaksikan. Bye. Ke rumahnya Hafsah tanpa sepengetahuan Hafsah, digauli di tempat tidur istrinya ya, tanpa sepengetahuan istrinya, makanya istrinya marah. Lantas apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, menceraikan Hafsah, diceraikan. Coba bayangkan, teman-teman. Aduh, malang banget ya. Ini belum Aisyah ini, teman-teman. Iya. Ini belum Aisyah gitu ya, belum Aisyah gitu ya. Ini baru Hafsah ya, tapi masih banyak data yang lain. Tenang saja ya, bejibun kalau data saya. Iya, ya. Jadi teman-teman bisa melihat kualitas debat, kualitas diskusi antara Syair Berdarah dan Kores ini. Teman-teman bisa melihat, ya, gak modal website yang itu pun dibaca sepotong-sepotong. Kita pakai kitab fisik semua ya, paling tidak kita debat modal lah gitu. Silakan. Syair, semua syubhat lu itu dulu udah ada di website. Terus lu beli bukunya supaya kelihatan keren. Bukunya paling berapa? 80.000, 100.000 kan? Jadi nggak baru, gua bilang itu nggak baru. Buku-buku yang ada itu dulunya website internet, lu beli bukunya, ketahuan polanya, bre. Sekarang gini, gue jawab ya, mengenai tadi menyetubuhi binatang. Sorry, tadi gue lagi bongkar-bongkarin Cipo Kudus. Nah, perkara menyetubuhi binatang, kan ini ya hadisnya ya. Hadisnya ini ya, Sunan Tirmizi 1375. Ini Ibnu Abbas, syair, bukan Nabi. Ya, selamat datang di kebenaran. Ya, bilang Yesus lu salah data, bilang Roh Kudus lu salah data gitu mereka ngasihnya. Nah, kalau mau Nabi yang ini nih, Musnad Ahmad 2294. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Nah ini, ya, hancur Kristen. Enak nggak sih kalau misalnya hancur ketika nyerang? Enak banget tuh. Ya, Tirmizi 1375, Ibnu Abbas. Kalau mau Nabi 2294 Musnad Ahmad. Terdiam loh. Buat apa lu beli buku? Buat apa? Berikutnya soal menggauli budak. Menggauli budak gitu ya. Kalau lu benci banget menggauli budak, lu hilangkan itu Yesus dari Israel. Karena apa? Kejadian 30 nomor 4. Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Najis ini Yakub lu. Kawin sama budak baru jadi Israel. Najis nggak sih? Iya, kawin sama budak. Nabi tadi apa satu ya? Kalau Nabi satu ya, kita lihat berikutnya. Kejadian 10:30. Kejadian 30:10. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Najis agama lu serius dari budak, bre. Dari budak agama lu. Gua bongkar sekarang. Ya, Kristen harus tahu ya, Israel itu dari budak. Zilpah 1,
Bilha 2. Kawinnya di mana ini? Di ranjang siapa kalau boleh tahu? Di ranjang siapa? Di kandang domba nggak ini kawin sama budak? Pengen tahu gua. Najis nggak sih? Kalau misalnya Israel dari budak itu? Terus ini istrinya psikopat lagi. Kalau istri Nabi kan marah ya. Kalau ini enggak, istrinya lihat Rahel. Ini Bilha budak perempuan, hampirilah dia. Oh, dikasih budaknya. Dikasih budaknya, bre. Kejadian 30 ini jangan sakit hati. Gua ini Alkitabiah. Alkitabiah kalau gua gitu. Gimana bantahnya ini? Oh bukan, itu budak seks, itu bukan budak beneran. Nah paling gitu bantahnya, nggak tahu lah gua. Lalu kemudian mengenai diwajibkan mandi, gua bingung kalau misalnya ada Kristen kawin sama binatang gitu kan, lewat ini. Kalau Islam kan dibunuh tadi ya. Kristen nggak mandi memang kalau Kristen ya. Misalnya ada yang menggauli binatang nggak mandi mereka. Oh alah, pantesan ada bokep bestiali. Nggak mandi ternyata. Aduh, mantap sebetulnya gue nggak counter. Nah, sekarang berikutnya buat lu ya. Tadi lu kan bawa ortodok ya. Ya, syair baginda berdarah lu bawa ortodok ya. Lihat sini, bre, lihat sini. Nih, ortodok nih. Ini dari Santo Michael Cleveland.org. Our history udah 100 tahun ya. Kalau gue nggak tahu berapa tahun di Indonesia. Baru 2 tahun kayaknya gue itu. Archaic Michael Orthodox Church menyelenggarakan 100 tahun anniversary di tahun 2022. Ini websitenya. Ini websitenya, perhatikan. Apa yang dikatakan soal Holy Kiss. Ini ya. Nih, Holy Kiss nih. Ortodok nih. Jangan gemeter lu. Jangan gemeter. Nah, ini yang gua quote, gua translate buat lu. Keluarga dan teman-teman biasanya saling mencium apa ini? Baca. Mencium apa ini? Mencium apa? Mencium mulut ketika menyapa atau berpisah. Ambil data dari kejadian 29:13. Dan selamat datang di kebenaran. Moralitas lu hancur pakai data lu sendiri. Udah gua siapin pergerakan lu, bre. Udah gua tahu. Anjir, hancur, bre. Baru 2 ronde berputar hancur lu. Lu bawa data ke Islam hancur. Lu bawa data ortodok hancur. Ortodok ini, bre, ortodok yang gua bawa cipokan bibir cium kudus itu, bukan salam-salaman macam yang Goy bilang gitu. Sini orang Goynya biar ngobrol sama gua. Orang Goynya sini biar ngobrol sama gua. Ortodok mana yang bener nih? Cium kudus itu cipok bibir atau jabat tangan? Atau mungkin di Goy orang-orangnya bibirnya di sini. Jadi cipokannya begini gitu. Oh, cipoknya begini lah, bre. Jadi silakan dibantah data gua ya. Gua bawa New Advent, gua bawa Santo Archaic Angel.org gitu. Silakan dibantah data-data gua. Selamat datang di kebenaran. Oke ya, kita lihat ya seberapa kuat Kores ini ya. Oke ya, ketika saya menunjukkan hadis ini ya, bahwasanya di sini dikatakan, iya dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan, barang siapa menyetubi binatang maka tidak ada hukum atasnya. Ya, hadis sebelumnya apa? Ini, ya ini namanya jujur ya. Kejujuran diskusi seperti ini. Ini hadis yang disampaikan. Barang siapa yang kalian temukan menyetubi binatang, bunuhlah dia dan binatang tersebut. Tapi Kores, jangan ketawa dulu. Riwayat ini yang diberikan Ibnu Abbas lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Jedergon. Ini nih. Riwayat ini ya ini nih lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Lebih sahih hadisnya yang apa? Yang barang siapa menyetubi binatang tanpa ya binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ini lebih sahih dari hadis sebelumnya. Apa hadis sebelumnya? Ini nih. Jadi seperti itu ya. Ada data yang lain lagi banyak teman-teman ya. Ya. Banyak sekali gitu ya, bejibun gitu ya. Jadi ya itu ya, tapi ya saya harap ya jawabannya itu berdata lah ya. Apa ya, jawabannya itu betul-betul ya data valid gitu ya. Biar diskusinya itu lebih menarik gitu kan. Jadi seperti itu ya. Dan yang berikutnya ya, saya akan membawa salah satu kitab lagi ya, Sahih Sunan Tirmizi ya. Apa yang dikatakan di sini? Derajatnya sahih.
Di sini dikatakan ya, dari Anas berkata, Zainab binti Jahsy membanggakan diri kepada istri-istri Nabi yang lain. Ia berkata, kalian dikawinkan oleh keluarga kalian masing-masing, sementara aku dikawinkan Allah dari atas langit ketujuh. Ini terkait surat Al-Ahzab 37. Tapi kita lihat di dalam tafsir, At-Tabari, kita lihat ya, apa yang dilakukan. Ya, Allah berfirman kepada nabinya sebagai teguran kepada beliau, ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu berkata kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah, dan engkau beri nikmat berupa kemerdekaan, yaitu Zaid. Zaid ini adalah anak angkat dari Muhammad. Ya, Zaid ini dinikahkan oleh Muhammad dengan Zainab. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Rasulullah tertarik kepadanya padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Jadi Muhammad ini tertarik kepada menantunya. Ini nih, Muhammad tertarik kepada menantunya. Kita lihat di halaman berikutnya ya. Ya, di sini ya, bentar ya. Di dalam hati Zaid timbul ya, gara-gara Muhammad ya menyukai menantunya, istrinya, Zaid itu, di dalam hati Zaid itu timbul tidak suka terhadap perasaan yang terbersit di dalam hati Nabi. Lantas apa? Sehingga ia ingin menceraikan Zainab. Jadi gara-gara Muhammad menyukai menantunya, suaminya ini yang bernama Zaid itu tidak suka, sehingga dia ingin menceraikan apa? Menceraikan Zainab. Lalu ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadanya, tahanlah terus istrimu, katanya Rasulullah. Padahal apa? Padahal beliau Rasulullah ya, apa? Padahal Rasulullah ingin agar Zaid menceraikannya sehingga beliau apa? Bisa menikahinya. Macam mana ini ya, ketika dia ngomong kepada Rasulullah, tahanlah terus istrimu, padahal apa? Padahal apa, saudara-saudara? Rasulullah ingin agar Zaid bin Haritsah menceraikannya sehingga beliau bisa menikahinya. Ini yang namanya menyukai menantu sendiri. Iya. Nah, nanti dibilang penghujatan ini teman-teman. Iya, ini penghujatan gitu ya. Pokoknya ya dikit-dikit penghujatan ya. Padahal mereka itu merasa terhujat dengan data mereka sendiri gitu ya. Iya ya. Ya, jadi seperti itu ya Kores ya. Jadi itu tolong diperhatikan ya, tolong dijawab gitu ya. Kalau masalah cium kudus sudah dijawab gitu ya. Ya, cobalah kreatif gitu, kreatif ya. Yang kita bahas itu Paulus. Ini ke Yakub lah, ke inilah, ke ini, ke Yesus lah. Yang kita bahas itu Paulus, bukan yang lain. Jadi fokus dengan tema ya nak ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini kita gini dulu. Oke, kita ke sini. Shoot, ya. Bre, kalau gue fokus sama tema menggauli budak ya menggauli budak, gue kasih datanya kan gitu kan. Terus apa namanya soal perkara kawin juga gue kasih datanya gitu. Lo syair gitu kan. Intinya kan lu oleng nih gitu. Karena lu sudah mengakui Kores menangkap lu secara basah, lu takia Korintus gitu. Karena ketika kita bahas Nabi, lu bawa Ibnu Abbas, buat apa? Buat apa lu bawa Ibnu Abbas? Kan gitu. Sedangkan data gue yang dari ortodoks mengenai Paulus mengajarkan cium kudus, lu tidak bisa bantah sama sekali, Mabre. Lu tidak bisa bantah. Bahkan data lu ortodok yang berbahasa Indonesia itu gua makan, gua kunyah, gua lepeh, lalu gua balikin pakai bahasa Inggris dari Santo Archangel Michael.org. Beautiful. Ya, jadi lu nikmati itu ya, bahwa Paulus itu mengajarkan cium kudus. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kau syair mencium kudus saudara-saudara lu di sana sebagaimana Paulus mengajarkan gitu? Ya. Itu lu jawab harusnya data gua gitu. Jangan dibiarkan mengambang, karena kalau dibiarkan mengambang jatuhnya gua menang gitu. Ibnu Abbas di bawah kawan-kawan. Ibnu Abbas jadi nih JJ momen ini. Oke, lalu berikutnya dia bawa data mengenai
Zainab bin Jas gitu. Tapi yang lucu dia bawa data jawabannya duluan, di mana Zainab bin Jas bangga menikah dengan Nabi gitu loh. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih yang bangga menikah dengan Paulus? Nggak ada kan? Artinya apa? Moralitasnya Paulus itu jauh di bawah Nabi kami. Nggak ada satupun wanita di zamannya pengen kawin sama dia. Nggak ada, bre. Sedangkan Nabi, kalau lu mau bawa hadis, ya banyak wanita menyerahkan diri untuk menjadi istri Nabi. Kenapa nggak lu bawain data itu? Gue bangga loh. Gue bangga itu loh. Supaya apa? Memperlihatkan untuk kalian para agama mental victim bahwa moralitas kalian itu kalah oleh Islam. Gitu, bre. Nah, berikutnya gue bawa data baru buat lu ya. Gue bawa data baru lagi nih ya. Tadi Cium Kudus udah. Dari New Advent gue bawa. Dari Orthodox gue bawa. Nah, berikutnya data baru nih. Data baru. Oke, kita sekarang masuk ke sini, ikhwan. Perhatikan buku ini. Jadi ini bukunya namanya The Panarion of Epiphanius of Salamis ya. Ini buku 1, segmennya 1 sampai 46. Nah, di sini dijelaskan mengenai Paulus ya. Paulus ya di sini ya. Paulus guncang lu. Googling lu data gua. Lu googling data gua sekarang. Paulus dikatakan apa? Bahwa ini adalah orang Yunani. Dia adalah dari keturunan Yunani. Dan selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian dia akui dengan bilang bahwa dia orang dari Tarsus, penduduk di sana, dan dia adalah seorang Yunani dan juga anak dari orang Yunani, bapak Yunani, yang datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk diam di sana, untuk kawin sama pendeta besar. Tapi karena ditolak dan dibilang lu proselit dan harus harus sunat, dia tetap nggak bisa kawin sama si cewek itu. Jadinya dia apa? Marah dan menuliskan bahwa sunat, lalu kemudian menuliskan melawan Sabat, dan juga dia menuliskan untuk melawan hukum-hukum Taurat. Dar, gua bongkar datanya. Ini datanya di sini ya, ikhwan ya, di halaman 114, section 2, paragraf ketiga, bukunya Panarion Epiphanius of Salamis. Jadi yang lu bilang Paulus bermoral, enggak, bre. Dia orang Yunani. Dia orang Yunani, pengen kawin. Aduh, batuk kemenangan dulu gua. Dia orang Yunani, pengen kawin sama anak pendeta. Ternyata apa? Nggak diterima, marah dia. Makanya dia hujat-hujat di Torah. Selamat datang di kebenaran, Mabre. Itu bukunya ya. Ini baru buku ini. Gitu. Sekarang lu nikmati itu data. Paulus itu dia adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi, bre. Seperti yang dia akui, man of Tarsus katanya gitu. Lalu kemudian dia pengen kawin sama pendeta besar anaknya, tapi nggak dikasih. Nggak dikasih, marah dia. Itu di halaman 114 buku ini. Gimana lu mau bantah itu? Coba gue pengen tahu. Ini baru satu, nanti ada lagi data yang baru-baru. Ini loh yang gue bilang itu fresh. Ini yang gue bilang itu fresh. Dan ini, data ini perdana keluar sekarang. Sampai puluhan tahun ke depan akan dipakai oleh umat muslim untuk mengkonter hujatan kalian. Selamat datang di kebenaran, Mabe. Selamat datang di kebenaran. Oke, sip, thank you. Oke. Ya, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Ya, padahal tadi di awal waktu opening statement ya sudah dikatakan ya di dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6 ya. Di sana itu apa? Ya, tentang latar belakang Paulus. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Ya gak berbobot itu diskusinya gitu ya. Ya, saya mau tunjukkan lagi. Ini yang harus diperhatikan, brother, ya. Ibnu Abbas ia berkata, barang siapa menyetubi binatang maka tidak ada hukum atasnya. Coba ini perhatikan. Riwayat ini lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Paham nggak? Nggak paham teman-teman. Jadi riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas itu lebih sahih. Paham nggak sahih? Kalau nggak tahu sahih saya jelaskan ini. Nah ya kan? Saya jelaskan apa itu sahih gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, kita buka data lagi ya. Banyak sekali data-data ya yang memang ya waduh bejibun sekali teman-teman ya. Ya, yang memang ya mewakili apa yang menjadi junjungan mereka. Tapi ya itu dikit-dikit penghujat. Ini Bray. Ya.
ini diajarkan nggak di pesantren? Mungkin bisa buka di mikrofonnya. Ini diajarkan nggak di pesantren? Kitab Qurratul Uyun ini. Tolong dijawab nanti ya. Kitab Qurratul Uyun ini diajarkan nggak? Kita baca di sini ya. Lihat ke sini lah, Bre. Browsing kok. Cari di Google dia, cari di Google untuk menjawab, guys. Nah, itu. Ini ya, mengenai posisi senggama ya, teman-teman ya. Kita baca. Kemudian suami naik ke atas tubuh istrinya. Ya. Jadi suami itu naik ke atas tubuh istrinya, ya, di dalam kitab ini, Qurratul Uyun, dengan lembut mengangkat kedua kakinya, maka jagalah penjelasan ini. Tahu nggak, Bray, seperti apa tutorialnya ini, Bray? Suami itu naik ke atas tubuh istrinya, mengangkat kedua kakinya. Ternyata, Bray, tutorialnya itu saya temukan di dalam kitab Kama Sutra yang asli ini, Bray. Seperti ini, Bray. Nah, ini nih, Bray. Nah, ini, Bray. Nah, ini nih. Jadi menurut kitab Qurratul Uyun, ya, posisi senggama itu suami naik ke atas tubuh istrinya dan mengangkat kedua kakinya. Lah, ternyata gambarnya ada di Qurratul Uyun, ada di Kama Sutra, teman-teman. Astaga. Iya, itu ya. Ya, waduh, mengerikan memang kalau datanya air berdarah ini. Mengerikan, ya kan? Pakai data fisik semua gitu kan. Coba ini lagi bayangkan, teman-teman ya. Nikmatnya onani, tinjauan hukum tentang onani menurut Al-Qur'an dan hadis kita baca di sini. Ya, ini orang Islam juga yang menulis, bukan Oten ya. Itu. Proses yang dilakukan tangan atau jari dengan menggosok-gosok batang penis atau ujung penis atau dua pangkalnya sehingga tercapai kepuasan seksual, waktunya berkisar antara 2 sampai 4 menit menurut kebiasaan. Apalah ini, ya kan? Ini yang menulis siapa? Yang menulis adalah Imam Syaukani. Oh, mereka framing, wah itu Oten, itu buatan Oten ya, pasti kayak gitu mereka, gitu kan? Ya, buatan Oten gitu ya. Ada lagi, teman-teman, buku yang menarik. Nah, ini nih, bukunya judulnya Kama Sutra Al-Qur'an. Wah, ada Kama Sutranya juga Al-Qur'an. Itu. Ditulis oleh Abu Akbar Maula. Kalian tahu nggak isinya seperti apa? Ini, Bray. Aduh, Kama Sutra Al-Qur'an isinya seperti ini, Bray. Gimana ini, Bray? Ya, Bray. Kok gambar-gambar seperti ini isinya, Bray? Ini, Bray. Aduh, ini Kama Sutra Al-Qur'an tapi isinya kok seperti ini, Bray. Ini nih. Nah, judulnya apa, teman-teman? Judulnya Kama Sutra Al-Qur'an. Ditulis oleh siapa? Abu Akbar Maula. Jadi Kama Sutra Al-Qur'an tapi isinya gambar seperti ini. Pegang apa ini ya? Ya, Bray. Pegang apa ini, Bray? Kama Sutra Al-Qur'an ini, Bray, judulnya, Bray. Orang Islam juga yang nulis kayaknya ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, dan banyak lagi masih data ya. Data itu bejibun ya kalau saya itu. Kalau data-data untuk membongkar kebejatan baginda itu banyak ya, banyak, teman-teman. Gak usah khawatir ya. Ya, gak usah khawatir ya. Ya, jadi seperti itu ya. Dan banyak lagi ya. Ya, katanya Bray ini ya, banyak perempuan-perempuan menggibahkan diri ke Muhammad. Masalahnya ini menantunya sendiri yang disukai, Bray. Zainab itu menantunya gitu, direbut sama Muhammad dari anaknya gitu. Gitu ya, Bray. Oke, terima kasih. Dari tafsiran katanya ya. Sekarang kita bandingkan nih. Kita bandingkan nih ya antara menantu dan mertua, kita bandingkan nih, kita bandingkan. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu apa? Menantunya. Dan mertua menantu prot, bukan kawin tapi zina. Yang kayak gini mau dibandingin sama Islam? Tidak. Dia bawa tafsiran, gua bawa kitab suci. Gua bawa kitab sucinya langsung ya. Selamat datang di kebenaran. Ini mertua dan menantu baru berzina ini. Gua nggak tahu di gaya apa ini, mungkin di gaya doggy style rohani kayaknya gitu, kayaknya ya. Nih, ini Yehuda, perempuan itu ternyata menantunya gitu. Ketika dibahas ini mereka sakit hati. Ketika bahas Nabi kita mereka ketawa-ketawa. Kok bisa gitu?
Kan ini ya sebenarnya yang bajingan itu. Yehuda nih, perempuan di pinggir jalan. Ini kok mertuanya suka pelacur gitu loh, Bre. Lah ini menantunya juga tiba-tiba jadi pelacur. Dihampirilah. Lalu kemudian apa di sini dibilang? Perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi anak ini anak zina, Bre. Anak zina ini. Nah, kalau dibandingkan mana yang bermoral? Nabi kami nikah. Ini prot-prot berzina ini. Tapi gue belum puas, Syair. Gue belum puas. Ada data lagi nih. Tadi kan lu bawa Qurratul Uyun ya. Oh jauh itu, bukan moralitas Nabi itu Qurratul Uyun itu. Itu diajarkan di pesantren. Sekarang gue bawa ini. Jurnalnya David J. Jordan. David J. Jordan adalah seorang pengacara. Seorang pengacara di distrik Utah 9193. Dan udah menjadi Chair of the Board Regents of Utah. Gitu ya. Jadi orang penting ini. Orang penting, dan dia juga agamis. Perhatikan apa yang dia bilang. Nah, ini kalau lu bawa ke atas, ini tulisannya dia. Overshadowing of Virgin Mary. Apa nih overshadowing of Virgin Mary? Jadi membayangi perawan Maria. Apa sih maksudnya itu? Nah, di sini dikatakan begini. Untuk penjelasan Lukas 1:35, di mana ini Holy Ghost overshadow Maria, jadi apa namanya menaungi Maria? Overshadow itu artinya apa? Di sini dikatakan. Nah, di sini. Jangan terguncang ya, kawan-kawan. Jika Anda belum tahu, kata overshadow hanyalah cara halus dan bijaksana untuk mengatakan seorang pria menindih seorang wanita, menebarkan bayangan di atasnya, lalu memasuki dengan penisnya dan bercinta dengannya. Inilah cara misionaris kuno untuk menghasilkan bayi. Wanita itu dibayangi dan Roh Kudus lu memasukkan penisnya ke Maria. David J. Jordan ini penjelasannya. Yang kayak gini bermoral, Bre. Hah? Selamat datang di kebenaran. Data gue tumpah-tumpah, gue bilang kalau kita bahas soal lu. Lihat ini orang Kristen Amerika aja mengatakan gitu, ada hubungan seks. Penisnya masuk ini, penisnya masuk ke Maria. Penisnya siapa? Nggak tahu gue. Antara ini nih, antara Holy Ghost atau the highest soul. The highest. Anjir, sakit Bre, serius. Sakit gue bikin lu. Lu bayangin, Bre, Nabi kami, lu hujat, lu fitnah, gua data tertulis orang Kristen Amerika mengamini bahwasanya ada penis masuk ke vagina Maria yang masih bocil, dan ini penisnya penis antara Tuhan yang tiga ini. Datanya di sini loh, nih datanya, davidjordan.com. Terus lu bilang agama gue yang cabul. Lah ini Tuhan lu nggak cabul, ini jatuhnya cabul dong, iya nggak? Nah, ketika gue bahas ini sakit hati kalian, bahas Islam ketawa-ketawa, gue bawain data ini sakit hati. Sekali lagi gue bilang, data gue tentang aib Tuhan kalian, junjungan kalian banyak, tinggal gue peruluk jatuh satu-satu. Satu Islam Indonesia tahu, dipakai nanti. Lu nggak nyadar di bawah-bawah ini, Tuhan lu kawin dari siapa itu? Dari gua. Tuhan kawin itu dari gua. Enak nggak? Nah sekarang data lu mau gimana ini? Mau dibantahin datanya? Silahkan, davidjordan.com. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Oke, ya. Makin menarik diskusi seperti ini nih teman-teman. Iya, makin menarik ya teman-teman ya. Yuk kita mulai lagi. Oke teman-teman ya, itulah teman-teman ya. Ya, kita membaca data, kita menunjukkan literasi, dibilang fitnah, dibilang menghujat. Ya inilah kualitasnya teman-teman ya. Kualitas diskusinya seperti ini gitu ya. Ya susah kalau lawan diskusi saya itu kualitas diskusinya seperti itu gitu. Kalau data yang saya tunjukkan jelas, judulnya jelas, oh buku fisik lagi. Kalau yang Kores tampilkan itu gak jelas, apalah yang ditampilkan itu. Iya teman-teman, data-data apalah yang ditampilkan itu, iya gitu, gak jelas gitu ya. Tapi menariknya teman-teman ya, Kores ini mengakui tadi teman-teman bahwasannya kitab Qurratul Uyun itu ya, kitab Qurratul Uyun itu memang diajarkan di pesantren. Jadi kitab ini memang diajarkan di pesantren. Kita lihat teman-teman,
Ini yang diajarkan di pesantren. Menggesek-gesek bibir kemaluan istri dan meremas bokong istri ketika hendak orgasme. Waduh. Ini Kores sudah mengatakan bahwasanya kitab ini diajarkan di pesantren, saudara-saudara. Iya. Kita lihat lagi banyak sekali di sini ya. Ini istri menjepit vagina ya, istri menjepit farjaha pada ketika suami hendak orgasme, dijepit-jepit katanya guys ya. Ya, ada-ada aja lah kitab-kitab mereka ini ya. Ada lagi kitab ini ya, ini Fathul Izar iya kan. Tan lagi Kores mengatakan fitnah menghujat, padahal apa yang saya baca ya dari kitab mereka gitu ya. Bila kedua bibirnya tipis pertanda kedua bibir farjahanya juga tipis. Apalah ini? Ini kitab Islam, aduh isinya ya model-model kayak gini gitu kan. Iya. Bila bibir mulut bagian bawah tipis pertanda farjahanya kecil. Wes. Bila mulut atau lidahnya sangat merah pertanda farjahanya kering. Wes. Iya. Nah ini ya. Bila kedua bibir perawan tebal ya, tapi saya mau ngomong Nora Aritonang, dia gak perawan ya, tapi bibirnya tebal. Pertanda kedua bibir farjahanya tebal. Waduh, tebal berarti punya Nora guys, karena bibirnya tebal gitu. Karena bibirnya Nora itu tebal, jadi itu farjahanya itu tebal gitu teman-teman ya. Nah ini nih, ini kitabnya. Wow, ada tulisan Arabnya juga teman-teman. Iya gitu. Nah, jadi ya data kita jelas gitu ya, tapi mereka akan selalu framing gitu ya, framing wah fitnah lah, menghujat lah, padahal kita cuma membacakan gitu, iya kan? Karena memang Kores sudah kehabisan data ya, karena Kores sudah kehabisan data, kemana-mana yang dibahas, padahal temanya itu moralitas Paulus dan Muhammad. Udah kok perjanjian lama lah, ke Tuhan Yesus lah, ke Maria lah. Ini tandanya orang sudah grogi gitu ya. Iya, udah grogi, udah bingung, udah kehabisan data gitu. Kalau saya masih banyak data gitu ya, gak usah khawatir gitu. Iya, masih banyak data. Contoh misalkan, iya ini ada data. Ini Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, kita baca ya kan. Wanita yang menawarkan diri kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah ini adalah ayah dari baginda Rasul. Apa yang dikatakan di sini? Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muthalib keluar rumah menggandeng tangan Abdullah. Menurut banyak orang, ketika Abdul Muthalib pergi bersama Abdullah, ia melewati seorang wanita dari Bani Galib bin Fir. Wanita tersebut saudara Waraga bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza. Wanita tersebut sedang berada di samping Ka'bah. Ketika wanita tersebut melihat Abdullah, ia berkata kepada Abdullah, engkau akan pergi kemana wahai Abdullah? Abdullah menjawab, aku akan pergi bersama ayahku. Wanita tersebut berkata, engkau seperti unta yang disembelih, karenanya gaulilah aku sekarang Abdullah. Gauli, ini apalah ini ya, gaulilah aku sekarang Abdullah. Ini udah dari pucuknya, ini udah model kayak gini ya, ya nurun sama anaknya gitu kan, nurun sama anaknya gitu ya. Bapaknya ya model gitu ya, anaknya ya lebih parah gitu. Iya ya, jadi seperti itu teman-teman. Ntar lagi saya akan memberikan data lain ya, ntar lagi gitu. Jadi fokus Brother Kores, yang kita bahas Paulus, bukan kemana-mana ya. Kalau udah kehabisan data bilang, biar closing statement aja di kau ya, kalau udah habis datanya gitu. Lo maksudnya tuh kenapa syair kok kejang-kejang gitu kan? Kan lu yang bawa duluan Quratul Uyun kan gitu. Lu bawa duluan Quratul Uyun, ya gua bawain lah David J. Jordan gitu loh. Quratul Uyun emang nabi kan bukan, diajari di pesantren iya, tapi nabi bukan kan bukan. Lu yang oleng di sini, gua cuma ngikutin alur lu. Kenapa lu yang sakit hati? Gitu. Berikut kan Quratul Uyun soal apa? Suami istri bersenggama. Nah ini gua bawa David J. Jordan apa? Tuhan lu yang bersenggama. Jangan sakit hati, bre. Dan nanti kita ke David J. Jordan lagi ya. Kita bahas dulu yang dia bawa mengenai Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Katanya apa, bapaknya Nabi yang ngomong gaulilah aku sekarang katanya.
Kasih tahu Yesus, lu lihat data gue. Ini ya. Ini kan? Nih. Halaman berapa nih? Ini kan? Gaulilah aku sekarang juga, kan gitu ya syair ya. Perhatikan Kristen, Tuhan lu malu nih. Wanita tersebut berkata, bagimu unta sebanyak yang disembelih karenamu, gaulilah aku sekarang juga. Ini wanitanya yang ngomong. Jangan nuhanin Yesus, bre. Tukang fitnah dia. Fitnah dia. Selamat datang di kebenaran. Dibongkar lagi ketika dia menyerang kawan-kawan. Tadi soal fitnah mengenai Nabi mengajarkan tidak ada hukuman menggauli binatang. Lalu kemudian yang kedua soal ayah Nabi. Aduh, batu kemenangan dulu gua. Selamat datang di kebenaran. Gua bongkar Takia Korintus lu, bre. Gua bongkar. Kita balik dulu dikit ya kawan-kawan ke soal perkara hadis Nabi. Dia bawa yang di sini. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Perhatikan. Ini Sunan Tirmizi 1375. Yang maksudnya pendapat Ahmad dan Ishaq yang menjadi pedoman amal menurut ulama, yang menjadi lebih sahih dari hadis pertama itu yang ini, bre. 1374. 1374 di sini dikatakan apa? Hadis ini tidak kami ketahui kecuali dari hadis Amr bin Abdu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dar, selamat datang di kebenaran. Karena yang di sini bawa Nabi, sedangkan yang 375 nggak ada nabinya, makanya mereka lebih percaya yang 1375. Sedangkan gua bawa beda. Nah, di sini gua bawa Musnad Ahmad 2294. Nabi langsung yang berkata ini, barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Selamat datang di kebenaran. Kristen hancur di depan gua hujatannya. Keren banget Kores kalau udah counter ya. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah mulut ini lancar banget bubukin para tari tumpang hujat laknatullah alaihim. Islam. Data-data gua simpen, hajar balik itu para penghujat. Hajar balik itu para penghujat. Nah, lalu kemudian, ini gua mau ngomong dulu. Bre, kalau soal datanya itu memang nggak bersalah, tapi kesimpulan dari mulut-mulut kalian yang penuh dengan roh kardus itu yang gua permasalahkan. Coba kalau kalian baca doang terus kalian diem, gua nggak akan ada di sini. Tapi karena kalian menyimpulkan, nggak ada tulisannya tapi kalian simpulkan, ya gua hajar pakai data-data yang tertulis, gitu loh, bre. Coba lu baca datanya terus lu diem, tapi kan lu menyimpulkan. Makanya gua hajar balik pakai data-data yang benar-benar fakta tentang Kristen, tentang Tuhan lu, tentang Maria. Nah, sekarang lihat sini nih. Berikutnya gua bawa lagi nih David J. Jordan. Nih, ini paragraf yang ini gua translate nih ya. Nah, awan gas tidak bisa melewati selaput darah perawan yang menutup rahim katanya. Tetapi penis Tuhan bisa. Lihat, Tuhan punya penis. Jadi jika Tuhan punya penis dan menaungi berarti bercinta, maka tentu kita tahu awan hokus pokus tidak membuat Maria hamil, tetapi Tuhan membuat pengantin perawannya hamil dan memberinya benihnya. Dar, Tuhan lu hubungan seks sama Maria. Tuhan lu hubungan seks sama Maria, bre. Jangan sakit hati, ini yang lu minta. Kores itu tuayan dari apa yang kalian tabur, kawan-kawan. Ya, Tuhan lu punya penis nih, penis Tuhan bisa katanya, ya. Ini datanya di sini nih, SS aja nih. Jangan dikira data gua habis, bre. Jangan dikira data gua habis. Giliran gua berikutnya gua keluarin data yang baru. Ya, giliran gua berikutnya gua keluarin data yang baru. Ini penis Tuhan nih. Masuk ke vagina Maria, lalu kemudian menghamilinya dengan benihnya. Bisa bantah nggak lu? Enggak lah. Yang data gua baca. Hehehe. Oke, nah, silakan dimulai lagi. Ya inilah ya teman-teman ya. Padahal yang saya katakan di sini, ya apa dia? Wanita tersebut berkata, engkau seperti unta yang disembelih karenanya. Gaulilah aku sekarang. Memangnya siapa yang mengatakan ini adalah Abdullah? Ini perempuan yang mengatakan kepada Abdullah minta digauli. Astaga, diam dulu. Ini gitu kesimpulannya tadi, ya nggak? Diam dulu, Bray. Ya, diam dulu, Bray. Ya,
Jadi seperti itu, kamu menampilkan kitab ini PDF, saya punya kitab fisiknya gitu. Saya gak pernah mengatakan Abdullah, tapi perempuan itu minta digauli kepada ayah baginda gitu. Gimana sih? Ya inilah teman-teman ya, melenceng lagi dari tema ya, karena sudah kehabisan data gitu ya. Jadi melenceng lagi dari tema kita itu moralitas Paulus dan Muhammad. Tapi dia itu kemana-mana karena udah kehabisan data. Nah itu, ya kan? Ya kita dianggap menyimpulkan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Mari kita jelaskan ya teman-teman sekalian. Bukan maksud menggurui, cuman apa yang saya ketahui semenjak saya di pondok. Oke, mengenai fitnahan pertama yang dibawakan kepada ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah ingin menyetubuhi Fatimah binti Mur setelah jima dengan Aminah. Oke, mari kita ceritakan cerita singkatnya. Fatimah binti Mur datang kepada ayah Rasulullah. Ketika kemudian dia datang kepada ayah Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdullah, setubuhi aku sekarang. Apabila engkau mau menyetubuhiku, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu." Lalu ayah Rasulullah pulang dan tidak menyetubuhi Fatimah binti Mur. Pulang untuk menyetubuhi istrinya. Siapa istri beliau? Yaitu Aminah. Namun, yang menjadi senjatanya Kristen, para penghujat ini, ketika kemudian ayah daripada Rasulullah tersebut balik lagi setelah menyetubuhi Aminah dan menanyakan kepada Fatimah binti Mur, "Apakah Aminah engkau masih ingin bersetubuh denganku?" Sehingga ini menimbulkan pertanyaan besar bahwa Abdullah belum puas dengan Aminah. Itu yang difitnahkan oleh kaum-kaum penghujat. Lalu apakah ini menjadi kebenaran utama daripada fitnahan mereka? Atau justru ceritanya jauh berbeda daripada apa yang mereka pahami? Oke, di sini ada 2 poin. Kita jawab dulu poin yang pertama. Diperhatikan teman-teman. Sekarang perhatikan Fatimah binti Mur. Kalian boleh cari di Google siapa Fatimah binti Mur. Fatimah binti Mur adalah bangsawan kaum Quraisy yang terkenal sangat cantik dan aduhai, dan sangat terkenal dengan tubuh yang bagus, senyuman yang manis, muka yang penuh aura kecantikan, dan siapapun yang menyaksikan Fatimah binti Mur gak akan sanggup menahannya. Wow. Udah, selanjutnya teman-teman sekalian, Fatimah binti Mur ini punya spesial. Apa spesialnya? Dia itu cenayang. Dia dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, oke. Selanjutnya Fatimah binti Mur itu adalah orang yang tahu tentang fatwa ataupun nubuatan Nabi terakhir. Lalu apa yang terjadi? Fatimah binti Mur ketika bertemu dengan Abdullah, apa yang dilihat oleh Fatimah binti Mur? Fatimah binti Mur ini melihat cahaya kenabian pada Abdullah. Cahaya yang berseri pada Abdullah, bahwa Nabi terakhir akan lahir daripada Abdullah. Lalu keinginan Fatimah binti Mur adalah ingin sekali rahimnya dipakai oleh Abdullah sebagai tempat lahirnya Rasul terakhir. Bahkan ditawarkan hadiah. Lalu Abdullah pulang ke rumah menyetubuhi Aminah. Lalu setelah menyetubuhi Aminah, pertanyaan saya, apa alasan daripada ayah Rasulullah pulang segera untuk menyetubuhi Aminah? Itu karena apa? Terbesitnya rasa ingin ayahnya Rasulullah terhadap Fatimah binti Mur. Dan itu wajar, namanya juga nafsu manusiawi. Dimana itu justru dalil pertemuan Abdullah dengan Fatimah binti Mur dijadikan oleh para ulama sebagai dalil di dalam pernikahan. Apabila engkau menginginkan seorang wanita lain di luar sana selain istrimu, maka segeralah pulang untuk menyetubuhi istrimu. Karena nyatanya, jujurlah teman-teman, bahwa setiap lelaki itu setelah, mohon maaf kata-kata saya, ejakulasi, semua rasa inginnya hilang. Nah, Fatimah binti Mur yang memiliki paras muka yang begitu cantik dan teramat menawan, yang membuat ayah Rasulullah tergoda.
Makanya lekas pulang ayah Rasulullah untuk menyetubuhi Aminah agar tersalurkan semua rasa ingin terhadap Fatimah bin Timur. Dan semuanya selesai. Akan tetapi untuk pembuktiannya, kalau memang Fatimah bin Timur sangat ingin bersetubuh dengan Abdullah ayahnya Rasulullah, pastinya kalau diajak lagi pasti mau. Lalu bertemulah Abdullah dengan Fatimah bin Timur yang kedua kalinya. Apa yang dikatakan? Wahai Fatimah bin Timur, masih maukah engkau menyetubuhiku? Fatimah bin Timur menjawab, tidak. Karena apa? Fatimah bin Timur melihat pada ayah Rasulullah tidak ada lagi cahaya kenabian tersebut. Kenapa? Karena telah tersalurkan kepada Aminah. Dan rahimnya Aminah dijadikan tempat kelahiran Rasul terakhir. Itulah luar biasanya teman-teman ya. Oke, selanjutnya fitnahan kedua. Mana dia? Oke. Fitnahan kedua berarti yang pertama udah selesai ya, bahwa ini terjadi karena Fatimah bin Timur melihat ingin sekali rahimnya dijadikan tempat kelahiran Rasul terakhir. Ini yang diinginkannya. Yang kedua, pernikahan Rasulullah dengan bekas istri anak angkat Zainab binti Jahsy. Oke, sekarang kita mengenali dulu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah seseorang bangsawan Bani Hashim. Dan siapa Rasulullah? Rasulullah itu adalah pemuka Bani Hashim. Dan siapa Zaid? Zaid itu adalah itkun. Apa itu itkun? Bekas budak. Mari disimak. Di dalam pemahaman orang Arab ada 3 strata ataupun status sosial, di mana ada status paling rendah namanya budak. Status strata kedua namanya itkun. Status yang ketiga namanya hurrun. Apa pengertiannya? Budak adalah manusia yang diperjualbelikan. Itkun manusia yang tadinya diperjualbelikan sekarang tidak boleh lagi karena sudah berstatus orang merdeka, namun bekas budak. Yang ketiga, hurrun. Apa hurrun? Yang murni dari kecil tidak pernah dibudakkan. Dan hurun ini terbagi 2, ada yang bangsawan dan ada yang non bangsawan. Nah, dalam adat pernikahan jahiliyah itu ada kewajiban. Apa kewajiban? Wajib menikah sesuai strata sosial. Budak dengan budak, itkun dengan budak masih oke. Tapi hurun itu tidak boleh menikahi strata kedua, yaitu itkun. Itu tidak boleh. Di mana manusia dibeda-bedakan status sosialnya, di mana manusia itu dibeda-bedakan jarak pandang daripada sosialnya manusia tersebut. Sehingga kalau kita meninjau daripada dalil Al-Quran, Allah mengatakan, aku menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah hanya satu. Siapa? Adalah orang yang bertakwa. Artinya Allah punya misi. Tidak lagi Allah punya misi untuk memberantas pemahaman manusia terhadap strata sosial manusia dipandang daripada kesukuan, kebangsaan dan segalanya. Allah ingin setarakan seluruh manusia dan punya hak yang sama. Tidak ada beda kulit hitam dan kulit putih, suku ini dan suku itu. Lalu Rasulullah punya misi menghilangkan paham kasta. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghilangkan paham kasta? Yang pertama, ketika Zaid disuruh menikah oleh Rasulullah. Zaid belum punya calon. Kata Rasulullah, aku yang akan mencarikan. Padahal Rasulullah punya rencana untuk mengangkat pemahaman itkun ini jangan ada lagi. Pemahaman strata sosial ini harus hilang. Pemahaman kasta ini harus hilang. Yaitu Rasulullah mencari Zainab. Siapa Zainab? Bangsawan. Yang dinikahkan dengan Zaid, itkun, yang ini haram pada jahiliyah. Tidak boleh. Ini haram, mencacatkan strata. Sedangkan Rasulullah, si pelaku yang menikahkan, ini adalah pemuka Bani Hashim. Namun Rasulullah nekat. Ketika Rasulullah nikahkan Zainab dengan Zaid, itu ada pertanyaan daripada Zainab. Ya Rasulullah, langkahmu ini sudah benarkah? Adakah ayatnya? Lalu turunlah ayat, apabila Rasul, ketentuan Allah dan ketentuan Rasul, engkau wajib mengikutinya. Nah, Zainab, kalau itu perintah Allah, oke, aku akan melaksanakan ya Rasulullah. Karena Zainab tahu bahwa ini punya kemaslahatan di kemudian hari, bukan semena-mena daripada Rasulullah.
Karena ingin diperingatkan kepada Rasulullah oleh Zainab bahwa, wahai Rasulullah, engkau ini pemuka Bani Hashim. Kenapa engkau mencacatkan serata Bani Hashim menikahkanku dengan Idkun? Sehingga setelah pernikahan Zainab dengan Zaid, gemporlah bahwa Zainab ini pencacat serata, penghina Bani Hashim. Sehingga hinalah Zainab. Lalu kemudian Zainab yang hina ini dalam pandangan jahiliyah, bagaimana Rasulullah angkat? Ingat, Rasulullah menikahkan kembali dengan Zainab. Di mana Zainab adalah bangsawan, Rasulullah juga bangsawan. Di mana saat Zainab mencacatkan kebangsawanannya, ini nggak ada bangsawan yang mau dengan Zainab karena dianggap mencacatkan serata. Lalu kemudian Rasulullah pukul pemikiran tersebut. Dengan apa Rasulullah pukul? Rasulullah memukul pemikiran tersebut dengan dinikahkan dengan dirinya sendiri yang merupakan pemuka bangsawan tersebut, untuk memberi paham kepada seluruh manusia bahwa paham bangsawan ini adalah paham yang kalian ciptakan oleh otak tololnya kalian sendiri, bukan datang dari Tuhan. Ini yang coba dibuktikan oleh Rasulullah dengan segala strategi yang turun dan diilhamkan oleh Allah. Luar biasa, Masya Allah. Lalu kemudian, hingga dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, akhirnya mulialah Zainab binti Jahsy. Dan karena hal tersebut, apa yang terjadi dalam kawanan kaum Quraisy, di mana yang tadinya karena Rasulullah telah melakukan, bangsawan-bangsawan yang lain ketika jatuh cinta kepada Idkun tidak ragu-ragu untuk menikahi. Begitu juga Idkun yang jatuh cinta kepada bangsawan tidak ragu-ragu menikahi, karena ini sudah terjadi. 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan semuanya saling mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Hilanglah paham kasta. Luar biasa. Sekarang pertanyaan saya, ketika kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, ya, kenapa Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy dan timbul rasa suka? Udah, timbul rasa sukanya itu pun belakangan. Karena Rasulullah nanti dengan Zainab binti Jahsy, setelah cerai dengan Zaid, ini Rasulullah punya rasa suka kepada Zainab. Pertanyaan kita, kenapa tidak dari awal? Kenapa harus terakhir? Nah, itu terjadi karena Rasulullah, karena Allah ingin menghilangkan paham nikah mut'ah, menasahkan nikah mut'ah, nikah yang bersyarat. Apa syarat dalam nikah mut'ah? Cerai pada satu waktu. Dimana jikalau Rasulullah ingin memberantas paham serata ini dengan memberi syarat, Zaid, kau nikah dulu sama Zainab ya. Nanti begitu orang Arab udah gempar-gempor nyerang Zainab, nanti ku nikahi sama aku. Berarti diberikan syarat cerai. Maka nikah mut'ah nggak akan batal. Maka dari dalil itu, Rasulullah dibuat cinta belakangan oleh Allah untuk memberi paham bahwa nasahnya nikah mut'ah, nikah yang tidak boleh disyaratkan cerai. Akan tetapi Zaid sendiri yang menceraikan Zainab, dan Rasulullah timbul rasa suka, dan kemudian Rasulullah menikahi Zainab untuk mengangkat kembali derajat Zainab. Oke? Selanjutnya, ini juga bertujuan untuk memberantas pemahaman kaum Quraisy bahwa anak angkat layaknya anak kandung. Lalu kemudian Zaid yang anak angkat, Rasulullah pertontonkan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Buktinya aku bisa menikahi bekas istrinya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, makana Muhammadin aba mirijalikum, bahwa Rasulullah ada di muka bumi ini bukan karena bapaknya siapa, istrinya siapa, suaminya siapa, tapi menjadi Rasul. Artinya menampung setiap hujatan manusia, menampung setiap hal-hal yang kemudian hari orang akan fitnah hal tersebut layaknya oten. Karena memang Rasulullah harus melakukan ini untuk memberantas segala pemahaman-pemahaman manusia yang aneh. Demikianlah teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga ilmunya masuk ke hati-hati antum dan juga bisa disebarluaskan. Jangan lupa titipkan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak. Saya Daman Huri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.